Al-Imam Sa'id ibn Jubair, muridnya Abdullah ibn Abbas, pernah ditanya tentang puasa Rajab ini gimana. Jawabannya Al-Imam Sa'id ibn Jubair apa? Sami'tu Abdullah ibn Abbas. Aku mendengar Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis ini. Hadisnya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Rasulullah itu berpuasa sampai kami menyangkanya enggak pernah iftar. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan kalau Rasulullah itu sudah iftar, kami menyangkanya Rasulullah itu enggak pernah apa? Enggak pernah puasa. Artinya Al-Imam Sa'id ibn Jubair ini beristidlal. Gimana hukumnya puasa Rajab? Ya laksanakan puasa mutlak di bulan Rajab. Sebagaimana Rasulullah memperbanyak puasanya di bulan-bulan lain, silahkan juga di bulan Rajab mau memperbanyak, silahkan gitu loh. Tanpa meyakini ada kekhususan tersendiri gitu loh untuk puasa di bulan Rajab. Tapi kalau nanti mau meyakini kekhususan di bulan Rajab, yakini bahwasanya bulan Rajab adalah bulan haram. ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Hadis yang terakhir di dalam bab ini menunjukkan keutamaan mereka yang menyempurnakan wudu. Diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu an Umar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin yatawaddau." Tidaklah seorang dari kalian ketika dia berwudu, fayasbighul wudu, dan dia menyempurnakan wudunya, fayukmiluhu au yutimmuhu. Fayasbighu itu, yasbighu maknanya adalah menyempurnakan, ikmal wa itmam. Dia menyempurnakan wudunya, artinya yang wajibnya itu dilakukan, kemudian dia juga berupaya untuk menambah dengan yang sunnah-sunnah sebagaimana kita pelajari kemarin. Setelah selesai wudu, dia mengucapkan kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia mengucapkan kalimat itu setelah wudu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama syahadat la ilaha illallah, dan kedua adalah syahadat Rasulullah, bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka apa balasannya? Illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Tidaklah seorang yang melakukan itu kecuali dibukakan baginya, dipersilahkan baginya nanti untuk masuk pintu surga yang berapa? As-samaniyah, 8 pintu surga dibukakan. Silahkan pilih mau masuk dari pintu yang mana. Yadkhulu min ayyiha syaa, dipersilahkan baginya untuk masuk dari pintu mana yang dia inginkan. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Wa Tirmidzi, dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Wa zada, tapi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan ziyadah, meriwayatkan tambahan redaksi doa yang ucapannya gimana? Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk ke dalam golongan orang-orang yang apa? At-tawabin, selalu senantiasa bertaubat, meminta ampun. Waj'alni, dan jadikan aku pula minal mutatahhirin, bagian dari golongan orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Mutatahhirin, senang mensucikan dirinya. Nah, di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tidak menyampaikan, biasanya kan kalau memang ini hadis sahih, wa Tirmidzi wa shahhah gitu, oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan. Tapi di sini sakata Ibnu Hajar,
Al-Hafidz Ibnu Hajar diam, tidak menyebutkan ini Imam Tirmidzi mensahihkankah atau tidak. Nah, ketika kita rujuk kembali kepada sumber aslinya, yaitu ke dalam Sunan At-Tirmidzi, ternyata Imam Tirmidzi mendhaifkan hadis ini, mendhaifkan tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, itu didhaifkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Jadi Imam Tirmidzi meriwayatkan ini, beliau dhaifkan. Apa kata Imam Tirmidzi? Wa hadza haditsun fi isnadihi ittirab. Ini hadis di dalam isnadnya itu ada ittirab. Ittirab itu ketidakkonsistenan. Tidak konsisten perawinya. Terkadang meriwayatkan dari sini, terkadang meriwayatkan dari situ. Hal ini kan menunjukkan mengisyaratkan perawi tersebut ini hafalannya nggak benar nih. Hari ini ngeriwayatkannya begini, kok besok meriwayatkannya begitu. Yang benar yang mana? Ada isyarat bahwasanya sang perawi itu tidak menghafal hadis ini. Ketika tidak menghafal hadis ini, maka gimana kalau begitu hadisnya? Benar nggak ini dari Nabi SAW? Maka Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah menghukuminya ada ittirab di dalam sanadnya, dan dengan tegas Imam Tirmidzi mengatakan wala yasihhu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi kabiru syai'. Dalam permasalahan ini tidak ada yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Permasalahan yang apa? Yaitu permasalahan doa setelah berwudu ini. Tetapi yang demikian alhamdulillah Imam Muslim sudah mensahihkan gitu loh. Yang disahihkan Imam Muslim itu sampai syahadat saja. Selebihnya, doa yang selebihnya itu sampai kepada kita dengan jalur yang dhaif. Selesai sampai sini, selesai. Tapi pengajian kita belum selesai, masih ada permasalahan lagi. Kalau ini dhaif, terus nanti antum bikin capture atau bikin flyer. Hati-hati, doa Allahumma ja'alni minat tawwabin itu adalah hadis dhaif gitu kan. Jangan diamalkan. Antum mau bikin capture begitu terus kemudian disebarin ke orang-orang. Terus kemudian disebarin ke guru-guru. Alhamdulillah guru-guru SD itu mengajari anak-anaknya itu doa yang seperti itu, terus enggak boleh. Boleh. Silahkan kaum muslimin berdoa dengan doa ini setelah wudu gitu kan. Lesatkan hadisnya dhaif, ini yang kami sampaikan, ini adalah perkara fadhail a'mal. Gimana sih fadhail a'mal? Fadhail a'mal itu adalah amalan yang ada naungan dalil sahih yang lebih umum terhadap apa? Terhadap amalan tersebut. Seseorang yang ketika setelah wudu dia minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah diriku orang yang senantiasa bertobat. Masa doa kayak gitu nggak boleh? Boleh. Nah dalilnya apa? Dalilnya kan Allah mencintai orang yang bertobat. Antum buka di Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat berapa itu? 222 ya. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berkalam wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang haid. Maka Allah perintahkan Nabi Muhammad menjelaskan kepada mereka bagaimana qul huwa adza. Haid itu adalah sesuatu yang kotor, najis. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah wanita itu di mahidnya saja. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ini kan jadi polemik ketika itu di masa Nabi SAW, karena orang-orang Ansor, masih ada waktunya enggak? Mudah-mudahan masih ada. Orang-orang Ansor sebelum datangnya Islam yang dianggap pandai, cerdik cendikia itu ahlul kitab. Jadi segala tradisi budaya itu mereka mencontoh ahlul kitab. Ahlul kitab punya kebiasaan kalau istri-istrinya haid la yu'akiluha, nggak boleh makan bareng, pisah rumah gitu kan, makan sendiri sono pada saat haid. Nah ketika Islam datang, orang-orang Ansor itu yang hidup berdampingan dengan ahlul kitab juga masih melakukan tradisi kayak gitu. Islam datang katakan enggak sampai sebegitunya gitu loh, tidak sampai sesaklek itu gitu loh kan. Maka
ketegasan dari Allah Subhanahu wa taala yang dijauhi itu adalah mahidnya. Mahid itu ketika kalau antum sudah belajar ilmu sharaf itu adalah ismul makan, sighah yang menunjukkan ismul makan, nama untuk tempat. Dan di saat yang bersamaan dia juga adalah ismuz zaman, nama yang menunjukkan waktu. Maka maknanya dari dari ayat ini adalah jauhilah wanita itu fa'tazilun nisaa fil mahid, di tempat yang ada darah haidnya selama masa haid. Di situ saja. Yang lain-lainnya silahkan. Oleh karena itu di dalam hadis yang sahih Nabi menyampaikan isna'u kulla syai'in illa nikah. Lakukan apapun bersama istri kalian kecuali hubungan badan di lubang farjinya itu saja yang kalian tidak boleh, karena itu tempat haid. Nah, ini makna dari ayat ini, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah mereka pada saat haid. Jangan jangan kalian mendatanginya sampai mereka bersih gitu loh. Wala taqrabuhunna hatta yatahurn. Jangan kalian dekati mereka, dekati di lubang itu gitu loh, di lubang tempat haidnya itu saja. Hatta yatahurun, sampai suci. Fa idza tatahharna, kalau sudah mereka bersuci, jadi sudah bersuci itu sudah mandi. Kalau sudah berhenti haidnya tapi belum mandi, jangan langsung hubungan badan. Tunggu sampai mandi dulu. Fa idza tatahharna, kalau sudah mandi, fa'tuhunna min haitsu amarakumullah, maka silahkan datangi istri kalian itu dari tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kalian. Di akhir ayat Allah tegaskan innallaha yuhibbu, Allah senang, Allah mencintai. Siapa? At-tawwabin, orang-orang yang senantiasa bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah juga mencintai orang-orang yang senantiasa bersuci, mensucikan dirinya. Maka kalau seorang hamba minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya termasuk ke dalam golongan orang yang engkau cintai di ayat ini, yang dia senang taubat, dia senang tatahur. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Cuma waktunya apakah harus setelah wudu saja? Enggak. Kalau nanti antum mau berdoa ini setelah wudu silahkan. Antum mau berdoa seperti ini setelah mandi silahkan. Kalau ayat ini kan setelah mandi nih. Kalau dia sudah mandi gitu kan. Fa idza tatahharna, ketika mereka sudah mandi silahkan kalian datangi istri kalian. Allah mencintai mereka yang selalu membersihkan diri seperti ini. Setelah mandi nanti mau mengucapkan doa ini juga silahkan. Setelah sholat mau berdoa seperti ini, jadikanlah aku hamba yang senantiasa bertaubat dan sebagainya, ini silahkan berdoa seperti itu. Ada dalil umum yang menaunginya. Nah, maka ketika itu dilakukan pada saat setelah wudu, berdoa dengan demikian boleh, itu loh. Boleh memanjatkan doa kepada Allah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Didahului dengan syahadat dulu karena syahadat hadisnya sahih gitu loh. Nah, ditambah dengan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, boleh di situ kan. Karena dalilnya ada ayat yang sifatnya itu lebih umum yang menaunginya. Hanya saja catatan terakhir, ini yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, jangan diyakini bahwasanya doa Allahumma ja'alni minat tawwabina itu doa yang diajarkan Nabi gitu loh. Jangan meyakini bahwasanya ini dari Nabi gitu. Tetapi lakukan ini karena ada naungan dalil ayat yang umum itu. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menetapkan ada 3 syarat bagi kaum muslimin yang hendak hendak mengamalkan suatu hadis yang di dalam sanadnya itu ada kedhaifan. Yang pertama, amalan tersebut harus ada dalil umum yang menaunginya. Ayyan dari jatah ta'aslin sahihin am gitu. Kemudian yang kedua, syarat selanjutnya alla yakuna dha'fuhu syadidan, kedhaifannya tidak boleh syadid. Dhaif yang syadid itu gimana sih? Dhaif yang parah itu gimana sih? Kedhaifan yang parah itu, satu, perawinya itu sampai pada derajat mungkar dan tertuduh dusta. Kemudian matan hadisnya ini bertentangan dengan pokok keyakinan Islam yang sudah sahih gitu loh. Lah ini kan kalau doa seperti ini minta dijadikan orang yang
senantiasa taubat, bertentangan dengan pokok keyakinan Islam yang mana minta dijadikan hamba yang bertaubat ini? Enggak ada yang bertentangan dengan itu. Maka silahkan minta. Maka syarat yang kedua terpenuhi. Syarat yang ketiga, jangan diyakini redaksi doa ini Rasulullah yang ngajarin. Udah. Tetapi tetap lakukan ini. Nah, 3 kaidah ini lakukan juga pada hadis-hadis dhaif yang lain. Bulan Rajab puasa. Hadis dhaif. Puasa di awal Rajab, bahkan tidak ada hadisnya gitu loh. Terus kemudian dianggap ada puasa khusus di bulan Rajab gitu. Yang demikian ini dalam Sahih Muslim, Al-Imam sudah Isya ya? Dikit lagi ya. 2 menit lagi ya. Al-Imam Sa'id ibn Jubair, muridnya Abdullah ibn Abbas, pernah ditanya tentang puasa Rajab ini gimana. Jawabannya Al-Imam Sa'id ibn Jubair Sami'tu Abdullah ibn Abbas. Aku mendengar Abdullah bin Abbas menyampaikan hadis ini. Hadisnya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir. Rasulullah itu berpuasa sampai kami menyangkanya enggak pernah iftar. Wa yuftiru hatta naqula la yasum. Dan kalau Rasulullah itu sudah iftar, kami menyangkanya Rasulullah itu enggak pernah puasa. Artinya Al-Imam Sa'id ibn Jubair ini beristidlal. Gimana hukumnya puasa Rajab? Ya laksanakan puasa mutlak di bulan Rajab. Sebagaimana Rasulullah memperbanyak puasanya di bulan-bulan lain, silahkan juga di bulan Rajab mau memperbanyak, silahkan gitu loh. Tanpa meyakini ada kekhususan tersendiri gitu loh untuk puasa di bulan Rajab. Tapi kalau nanti mau meyakini kekhususan di bulan Rajab, yakini bahwasanya bulan Rajab adalah bulan haram. Bulan haram ini Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan kedudukan keutamaannya itu dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya di dalam Al-Qur'an. Maka nanti kalau mau meyakini itu bahwasanya jangan hanya puasa saja, semua amal ibadah soleh yang dilakukan di bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala lebih mencintainya dibandingkan dari bulan-bulan yang selain haram. Nah, laksanakan pula nanti 3 kaidah ini kalau misalnya dapat hadis dhaif yang lain. Hadis Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Buka puasa pakai doa yang kayak gitu kan. Sedikit ya. Hadisnya terputus, mursal. Enggak disebutkan sahabatnya, dan diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya dan dalam kitab beliau Al-Marasil, yaitu kumpulan hadis-hadis mursal. Enggak diketahui sahabat yang meriwayatkan ini dari Nabi siapa. Tahu-tahu seorang tabi'in meriwayatkan langsung ini dari Nabi. Maka secara sanad dhaif. Apa enggak boleh seorang muslim berdoa dengan doa yang seperti ini? Lihat permintaannya. Ya Allah, saya puasa ini untuk Engkau. Kalau bukan untuk Allah, untuk siapa coba? Enggak boleh berdoa kayak gini, hadisnya dhaif. Lah terus puasa buat siapa? Dia mengucapkan itu buat siapa puasa gitu kan? Allahumma lakasum itu silahkan dia ucapkan. Wa bika amantu, aku beriman kepada Engkau. Enggak boleh doa kayak gini, hadisnya dhaif. Lah terus beriman kepada siapa kalau bukan kepada Allah? Yang terakhir, wa ala rizqika aftartu. Ketika dia mengucapkan wa ala rizqika aftartu, dengan rizki dari Engkau aku berbuka gitu kan. Enggak boleh karena hadisnya dhaif gitu. Dan terus rizki dari siapa dia berbuka? Nah, yang demikian ini kan karena doanya itu tidak bertentangan dengan usul syariat yang secara umum gitu. Silahkan berdoa dengan doa yang kayak gitu, enggak usah kaum muslimin yang nanti berdoa dengan doa itu enggak usah dikatakan mereka menyelisihi sunnah, atau nanti bahkan dikatakan belum tahu sunnah, wal iyadzubillah. Jangan kayak gitu kita sakiti saudara kita dengan mengatakan buru-buru belum tahu sunnah, belum tahu ini tidak sesuai sunnah, tidak nyunnah dan lain sebagainya. Tidak demikian ikhwah sekalian dalam bersikap. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatkan faidah, mencatatkan keberkahan dan keberterimaan dari apa yang kita pelajari ini, dan Allah jadikan manfaat apa yang kita pelajari, dan Allah anugerahkan kita amal yang soleh dari yang kita pelajari. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.